Haleluya. Haleluya. Sekali lagi yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah menyiapkan tempat yang terbaik, ya, tempat yang nyaman untuk Bapak Ibu boleh menikmati pujian penyembahan, bahkan nanti firman Tuhan. Bentar ya. Saya percaya setiap kita boleh siap untuk memuji nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita memasuki bulan yang baru, bulan Juli. Saya percaya ucapan syukur kita semakin mantap di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari sejenak kita mau berterima kasih, kita mau menyembah Dia, kita mau terus bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu dengan naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Haleluya. Mari setiap rumah-rumah, setiap kita naikkan syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Haleluya. Datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku mengenalkan yang indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus, intilah dari depan datang dengan syukur kerinduanku Yesus,
Katakan kita sama-sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ku memahami hatiku hanya hidupku, Yesus yang terikat selamanya ku menyembah, ku membawa
hanya sekali lagi katakan hanya aku Yesus. Tepuk tangan buat baik. Oh Yesus, yang layak kita, yang layak dimuliakan Yesus. Bahwa kami lebih dalam lagi ya Tuhan, kami boleh terus menyembah Engkau, memuji Engkau dari dalam hati kami yang paling dalam. Kami mau terus memanggil namamu ya Tuhan. Kami terus mau memuji-muji Engkau. Ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan menggenapi imanku merupakan percaya kuasanya. Terima kasih sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku merupakan pencapaian kuasanya. Terima kasih kemenangan katakan ada di depan. Haleluya, haleluya. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Tidak akan menyerah jika menyerah meski nyatakan iman kita kepada Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku sepakat percaya kuasanya. Terima kasih kemenangan sekalian ucapkan hati juga berbahagia bersama yang tak berjanji tak sanggup menggenapi aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekali kemenangan yang terima kasih. Ku terima kasih pemulihan yang ku terima sekarang. Ku terima kesembuhan yang ku yakin kami
Hari hadir di sini, amin. Ku rasakan, kuasa yang tak terbatas, janji yang nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemudian terjadi semua yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Kesembuhan terjadi, kemudian terjadi, kemenangan sendiri bagi kami. Sekitar alam ayat kami percaya Tuhan, Kau punya kata Tuhan, perkara yang besar dalam hidup kami. Tuhan, kemenangan, pemulihan ada dalam setiap kami. Sekitar alam sembah dia sembah. Kemuliaan terjadi, kesembuhan terjadi, setiap kami melawat Tuhan, setiap kami jawab Tuhan. Itulah pernyataan iman kami. Kalau Engkau hadir tengah-tengah kami malam hari, perkara besar terjadi. Amin. Pemulihan, Yes. kemenangan, Amin. kesembuhan Amin. terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Iman kami telah kami nyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Lewat pujian tadi, biarlah terus iman kami dibangkitkan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hati kami, telinga kami, kehidupan kami terbuka untuk setiap firman-Mu. Mungkin ada hal yang mau Kau sampaikan buat kami malam hari ini. Teguran, nasihat, tuntunan. Silakan Engkau berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Sebab kami mau membuka hati, pikiran, pendengaran kami untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Pak Silas, yang menjadi berkat buat kami malam hari ini. Urapi dengan pengurapan yang khusus dari Tuhan.
Terpuji namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama katakan amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Silas. Silakan Pak Silas. Ya, baik. Shalom, terima kasih Coach Yandin. Shalom Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya dengan baik, bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat malam. Saya percaya malam hari ini kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita bersyukur malam hari ini ada di ruang Zoom ini Bapak Ibu. Kita boleh memuji, kita boleh menyembah Tuhan, dan saya percaya Tuhan bertata atas setiap pujian umatnya. Dan kalau Tuhan bertahta, kalau Tuhan bersemayam atas pujian kita, saya percaya sesuatu hal yang baik, perkenanan Tuhan, pasti Tuhan berikan. Terima kasih untuk Pak Hendrik, terima kasih juga untuk Pak Suwito Chandra, Gembala dan Wakil Gembala Regensi Pagi yang sudah memberi kesempatan, kehormatan, saya boleh sharing firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, beberapa menit ke depan saya akan sharekan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya akan sampaikan tentang perkenanan Tuhan. Malam hari ini saya rindu membagikan tentang mendapat perkenanan Tuhan. Kalau kita bicara tentang perkenanan Tuhan, itu artinya sungguh luar biasa. Perkenanan Tuhan artinya Tuhan sedang mengarahkan wajahnya kepada kita dan melimpahkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya kepada kita. Sekali lagi saya ulangi, perkenanan Tuhan artinya sungguh luar biasa Bapak Ibu. Yaitu Tuhan sedang mengarahkan wajahnya kepada kita dan melimpahkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendapat sebuah kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, perkenanan Tuhan, saya percaya apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu akan Tuhan sediakan. Saya percaya setiap kita pasti membutuhkan namanya perkenanan Tuhan. Kita membutuhkan namanya kemurahan Tuhan untuk apa Bapak Ibu? Untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita, untuk kita, bahkan untuk masa depan anak-anak kita. Apalagi kita tahu saat ini kita di masa-masa yang sulit Bapak Ibu. Ekonomi yang sulit, tetapi saya percaya waktu kita mendapat perkenanan Tuhan, waktu kita mendapat kemurahan Tuhan, hal-hal yang baik itu akan Tuhan berikan kepada kita. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam Alkitab seseorang, ya Bapak Ibu ya, orang ini adalah orang yang biasa. Seseorang ini bukan merupakan bilangan dari 12 muridnya Tuhan Yesus. Bukan juga seorang nabi. Bukan juga seorang raja. Tetapi seseorang ini adalah seseorang yang cacat secara fisik. Dia buta sejak lahir. Mungkin juga dia sampah masyarakat karena profesinya setiap hari adalah seorang pengemis. Tetapi waktu dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan, mendapat kemurahan Tuhan, mendapat kebajikan Tuhan. Malam hari ini kita mari buka bersama-sama untuk mendasari khotbah saya malam hari ini. Kita buka bersama-sama dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52 Bapak Ibu. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta. Perhatikan baik-baik. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ayat 43, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49, perhatikan baik-baik. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata,
kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 50, perhatikan baik-baik. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, artinya guru, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, perhatikan baik-baik. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita sering membaca ayat ini, mungkin juga kita sering mendengar hamba-hamba Tuhan berkhotbah tentang Bartimius. Tetapi biarlah malam hari ini kita mendapat rema yang baru, mendapat pengertian yang baru. Dan saya percaya perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, ayat yang baru kita baca ini sangat luar biasa. Di sini ada tokoh yang namanya Bartimius. Siapa Bartimius? Bartimius bukan siapa-siapa. Bartimius bukan apa-apa, tidak terpandang, tidak terhormat, hanya seorang pengemis yang buta sejak lahir, Bapak Ibu. Bartimius hanya sampah masyarakat yang tidak berguna mungkin hari ini. Kalau mungkin Bartimius hari ini ada di kota Bandung, mungkin Bartimius ada di perempatan lampu merah Pasteur, Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bartimius ada di lampu merah Hasan Sadikin. Mungkin Bartimius ada di lampu merah Istana Plaza. Dan pekerjaannya hanya mengemis, hanya mengemis, hanya meminta dan meminta, hanya minta belas kasihan dari orang yang lewat, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab malam hari ini mencatat, Bartimius yang buta itu, Bartimius yang buta sejak lahir itu, firman Tuhan berkata dalam Markus 10, Markus 10:51 berkata begini, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat, Bartimius? Jawab orang buta itu, Rabuni aku, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu dahsyat, malam hari ini kita akan belajar dari seorang Bartimius yang tidak terpandang, yang bukan siapa-siapa, yang bukan apa-apa. Mungkin hari ini dia sampah masyarakat, kerjaannya hanya ngemis dan ngemis, tidak masuk hitungan dalam diri Yesus. Tetapi Bartimius yang buta itu bisa menghentikan langkahnya Yesus. Dan Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Dan Bartimius berkata, Rabuni, artinya guru, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya tidak tahu masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, mungkin hubungan keluarga, mungkin apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Tapi waktu kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan kita mendapatkan sebuah perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, saya mau sampaikan Bapak Ibu, sesuatu yang baik pasti terjadi. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang Bartimius. Apa yang Bartimius lakukan? Sehingga Bartimius mendapat sebuah perkenanan Tuhan. Apa yang tidak pernah dia pikirkan, apa yang tidak pernah dia dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Tetapi Tuhan sanggup ubahkan hidup Bartimius yang tadinya buta, sejak lahir bisa dicelikan dan mendapat kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang pertama yang kita mau belajar dari Bartimius, yaitu akan saya bacakan ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu yang pertama, mengapa Bartimius mendapat sebuah perkenanan Tuhan, mendapat kemurahan Tuhan, mendapat kebajikan Tuhan, sehingga yang matanya buta sejak lahir bisa dicelikan. Ini sesuatu yang tidak mungkin Bapak Ibu.
sesuatu yang mustahil. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, hidup kita menaruh harap kepada Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang pertama yang dilakukan oleh Bartimius, Bartimius fokus hanya mendengar nama Yesus. Luar biasa. Di sini dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu, Bartimius secara fisik dia buta. Dia buta secara fisik, tetapi rohaninya tidak buta. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jauh-jauh hari sebelumnya, Bartimius pasti sudah pernah mendengar dari banyak orang bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah tabib yang ajaib, bahwa Yesus melakukan perkara-perkara yang besar. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta ditahirkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Itu yang Bartimius dengar setiap hari Bapak Ibu, sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini dilakukan oleh Bartimius. Dia hanya fokus mendengar akan nama Yesus. Dia hanya fokus kepada Yesus. Maka waktu Tuhan Yesus lewat di Yeriko, mau ke Yerusalem, banyak orang berbondong-bondong. Bahkan Bartimius ditegur oleh banyak orang, disuruh diam. Kalau bahasa Sundanya mungkin cicing maneh. Orang Jawa berkata meneng kowe. Tapi Bartimius tetap kekeh datang kepada Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari hidup kita hari-hari ini fokus pada firman Tuhan. Mendengar nama Yesus artinya apa? Hidup kita fokus pada firman Tuhan. Hidup kita fokus dengan setiap janji-janji Tuhan. Karena saya percaya janji-janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji-janji Tuhan adalah luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Bartimius. Dia buta secara fisik, tapi dia tidak buta secara rohani. Dia punya pendengaran yang luar biasa, dan dia hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Malam hari ini saya tidak tahu apapun pergumulan kita, termasuk pergumulan saya. Tapi waktu hidup kita fokus dengan Tuhan, fokus dengan firman Allah. Setiap firman Allah yang ditabur dalam ibadah, di dalam OPF maupun di dalam KUL, saya percaya itu membangkitkan iman kita Bapak Ibu. Dan itu yang dilakukan oleh Bartimius. Waktu dia mendengar nama Yesus, imannya bangkit. Waktu dia mendengar nama Yesus, apa yang dilakukan oleh Bartimius, imannya timbul. Dan perkenanan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengar hari-hari ini tentang berita tentang dunia, nyali kita pasti ciut, Bapak Ibu. Apalagi buat kita hamba-hamba Tuhan yang bisnis, ekonomi sedang tidak baik. Kalau kita mendengarkan distorsi dunia, kalau kita mendengarkan suara-suara negatif, mungkin Bapak Ibu juga yang hari ini mungkin sedang sakit, mungkin dokter berkata tidak mungkin sembuh. Tapi saya percaya oleh bilur Yesus kita pasti disembuhkan. Mungkin hari ini kita dalam putus pengharapan, tapi Tuhan selalu memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Mari Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita mau mendapat sebuah perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, fokus mendengar nama Yesus. Yang kedua, dengan cepat, apa yang dilakukan oleh Bartimius Bapak Ibu? Yang pertama, dia fokus mendengar nama Yesus. Yang kedua, ayat 47 dan 48 saya bacakan buat Bapak Ibu. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihlah aku. Ayat 48 firman Allah berkata begini, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihlah aku. Bapak Ibu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Bartimius sehingga mendapatkan sebuah perkenanan Tuhan? Apa yang tidak pernah dia pikirkan, apa yang dia tidak pernah dengar dalam telinganya.
dan yang tidak pernah timbul dalam hatinya, tapi Tuhan sediakan. Yang kedua, Bartimeus berseru kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Berseru kepada Yesus artinya berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukti Bartimeus berseru dengan sungguh-sungguh ayat 48, Bapak Ibu. Ini ayat sungguh luar biasa. Saya sangat diberkati oleh ayat ini. Banyak orang menegurnya supaya apa? Supaya ia diam. Namun semakin keras Bartimeus berkata, Yesus, anak Daud, kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia tidak bisa melihat, dia hanya bisa mendengar. Dan waktu dia mendengar Yesus berjalan di Yeriko, apa yang dilakukan? Banyak orang menegurnya, diam Bartimeus, cicing kamu Bartimeus. Tapi yang dilakukan oleh Bartimeus, firman Tuhan berkata, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dan ayat 49 berkata, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang dilakukan oleh Bartimeus. Di tengah-tengah keterbatasan fisiknya, dia hanya bisa mendengar dan dia hanya bisa berseru. Berseru dengan sungguh-sungguh artinya apa? Bartimeus tidak melihat situasi yang ada. Bartimeus tidak melihat situasi kondisi yang ada. Sekalipun banyak orang berbondong-bondong, menghalangi dia untuk dia menghampiri Yesus. Sekalipun banyak orang menegur, Bartimeus kamu diam. Tetapi Bartimeus semakin keras. Ia berseru, Yesus anak Daud. Dia memanggil Yesus dengan sebutan anak Mesias. Luar biasa. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus hanya minta belas kasihan, Bapak Ibu. Malam hari ini, mungkin ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus pengharapan. Saya percaya waktu kita berdoa terus. Saya percaya seperti orang yang mengayuh sepeda. Pada satu titik, sampai pada tujuan. Dan saya percaya waktu Tuhan Yesus belum menjawab setiap doa-doa kita, Tuhan Yesus sedang memberikan yang terbaik buat kita, setiap anak-anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya boleh bersaksi, sekitar tahun 2010, 2012, jujur saya mengalami kehidupan di mana yang namanya hidup di dalam lembah, Bapak Ibu. Kehidupan saya benar-benar terpuruk, sangat terpuruk. Saking hidup saya terpuruk ada di dalam lembah. Saya untuk menyekolahkan anak saya yang satu-satunya, Alexa. Untuk membayar uang pangkal di kota Bandung karena lulus dari TK. Saya tidak punya uang, Bapak Ibu. Karena membayar uang pangkal sekolah dasar di Bandung sangat besar dan saya tidak punya uang. Dan apa yang terjadi? Saya terpaksa harus mundur ke belakang. Saya pulang ke kota kecil saya di sebuah kota di Jawa Tengah namanya Kota Pemalang, Bapak Ibu. Di situ saya bersama Alexa sambil merintis sebuah usaha. Alexa akhirnya bisa masuk sekolah anak saya dengan uang pangkal di Jawa sangat murah sekali. Uang pangkalnya 1 juta. Cuman cetio, Bapak Ibu. SPP-nya cuman cepek ceng, cuman 100.000. Tapi waktu itu saya benar-benar nggak punya uang. Jadi saya sama istri itu hidupnya berpisah, Bapak Ibu. Saya hidup di Pemalang bersama Alexa dan merintis sebuah usaha. Istri saya harus hidup di Bandung karena juga harus bekerja. Jadi setiap seminggu sekali istri saya itu nengokin Alexa dan juga saya. Seminggu sekali dia pulang, naik travel. Ya Bapak Ibu ya. Terkadang juga 2 minggu karena keuangan yang terbatas. Waduh, saya benar-benar kehidupan saya ada di lembah. Saya benar-benar kehidupan seakan-akan nggak ada pengharapan, Bapak Ibu. Saya sering bersaksi, saya sering ibadah. Setiap ibadah saya sharing sama hamba Tuhan saya ada di Pemalang, gembala saya di Pemalang. Saya bercerita tentang masalah saya. Apa yang dilakukan, apa yang dibagikan gembala saya. Gembala saya bilang, Pak Silas, berdoa saja. Pak Silas, berseru saja kepada Tuhan sungguh-sungguh.
Saya pikir Pak Gembala mau ngasih uang atau mau ngasih apa Bapak Ibu. Ternyata dia hanya bilang berkata, Pak Silas berdoa saja. Pak Silas aja sungguh-sungguh berdoa, berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya yang bisa saya lakukan Bapak Ibu. Saya hanya bisa berseru, saya hanya bisa berdoa. Dan yang paling hati saya sedih, setiap istri saya mau pulang ke Bandung, saya antar istri saya naik travel di alun-alun Pemalang. Ya, istri saya naik travel, saya pulang sampai kamar itu Alexa anak saya itu menangis, Bapak Ibu. Saya berpikir, kenapa ini Alexa menangis? Apa lapar atau bagaimana? Saya tanya, kenapa Alexa kamu menangis? Mami, papi, mami, papi. Waktu itu dia umur 6 tahun, sekitar 7 tahun. Mami, papi, Alexa kangen, mami. Waduh, di situ hati saya mau menangis, Bapak Ibu. Waktu saya menghadapi lembah, situasi yang serba sulit ini, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya berdoa, saya nanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya berubah? Dan yang saya bisa lakukan selama saya di Pemalang, saya hanya bisa berseru. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya hanya bisa nangis sama Tuhan. Dan puji Tuhan. Akhirnya tahun 2012, Tuhan pulihkan hidup saya. Akhirnya Alexa naik kelas 2 anak saya pindahkan ke Bandung, Bapak Ibu. Saya masukkan ke sekolah Trimulya. Dan sampai hari ini, sampai lulus, dia bisa sekolah di Trimulya. Saya percaya semua adalah perkenanan Tuhan. Semua adalah kemurahan Tuhan. Bagi setiap orang yang mau berseru, berdoa, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini, apapun keadaan kita, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus pengharapan. Saya percaya air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan. Pergumulan masalah apapun yang sedang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Bartimius? Yang pertama dia fokus mendengar nama Yesus. Yang kedua, dia berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Bartimius tahu akan kairosnya Tuhan. Bartimius tahu waktunya Tuhan. Ayat 50 saya bacakan buat Bapak Ibu. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera pergi dan berdiri mendapatkan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Bartimius mendapatkan kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, perkenanan Tuhan, sehingga matanya yang buta sejak lahir bisa disembuhkan. Yang ketiga, Bartimius tahu kairosnya Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, Bartimius menanggalkan jubahnya. Meninggalkan jubahnya artinya apa? Meninggalkan kenyamanannya. Bapak Ibu pada masa itu, pengemis biasanya memakai jubahnya itu untuk menampung uangnya yang ia terima dari orang lain. Mereka juga memakai jubahnya untuk alas tidur. Jubah adalah lambang rasa nyaman, kenyamanan dan perlindungan. Dan jubah ini juga merupakan semacam surat izinnya untuk mengemis. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dulu seorang pengemis harus ada surat izin, harus punya lisensi, sehingga menjadi pengemis yang profesional pada masa itu. Inilah yang menghasilkan uang dan bertahan hidup. Tanpa jubahnya, Bartimius tidak dapat meminta-minta kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga, yang dilakukan oleh Bartimius, dia tahu kairosnya Tuhan. Dia tahu ini adalah momentum yang tepat. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Bartimius berpikir kesempatan tidak datang 2 kali. Dia berpikir tidak mungkin akan ketemu lagi dengan Yesus yang akan lewat di mana dia tempat mengemis. Maka dia tanggalkan jubahnya. Bahkan dalam terjemahan lain FIY berkata, Bartimius melemparkan jubahnya dan dia mendapatkan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita pasti punya kairosnya Tuhan. Ada kesempatan-kesempatan Tuhan yang jangan pernah dilewatkan. Saya percaya hamba-hamba Tuhan, saya percaya pengusaha-pengusaha pasti punya kesempatan, momentum yang baik dalam hidup kita. Itu yang dilakukan oleh Bartimius. Dan yang keempat, apa yang Bartimius lakukan Bapak Ibu? Ayat 52 berkata begini. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia.
Bapak Ibu yang keempat, apa yang dilakukan oleh Bartimius? Kita sama-sama belajar. Ayat 52 bagian A berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimius artinya punya pengharapan yang luar biasa. Dia punya iman yang luar biasa. Sekalipun dia belum melihat, dia mau menanggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Dan akhirnya Yesus berkata, apa yang kamu minta, Bartimius? Dan Bartimius berkata, Rabuni, artinya guru, aku mau melihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita rindu mendapat perkenanan Tuhan, pastikan kita punya pengharapan yang besar. Kita punya iman yang kuat kepada Tuhan. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Untuk mendapat kemurahan Tuhan, Bartimius fokus mendengar nama Yesus. Yang kedua, Bartimius berseru dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Bartimius tahu kairosnya Tuhan. Dan yang keempat, Bartimius punya iman, punya pengharapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, setiap Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dalam Alkitab. Tuhan Yesus tidak pernah menanyakan apa penyakitmu, apa pergumulanmu. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan, waktu dia berjumpa dengan perempuan Kanaan, yang anaknya kerasukan setan, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Waktu Yesus berjumpa dengan wanita yang sakit 12 tahun pendarahan, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak lihat apapun masalah kita, penyakit apapun, pergumulan apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan Yesus lihat berapa besar imanmu. Maka mujizat, kemurahan, kebajikan terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, akan saya tutup Bapak Ibu. Yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Bartimius? Di sini dikatakan begini, di dalam ayat 52 yang bagian B-nya, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu dahsyat, Bartimius sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, dapat mendapatkan kebajikan Tuhan, anugerah Tuhan, yang matanya buta sejak lahir dan disembuhkan. Dan apa yang dilakukan oleh Bartimius? Firman Allah berkata, Bartimius mengikuti Yesus. Dia tidak meninggalkan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Bartimius tetap mengiring Yesus. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen, waktu mengalami masalah, dia rajin ke gereja. Mungkin dia rajin doa, rajin pelayanan. Tapi waktu Tuhan mulai berkati, meninggalkan Tuhan. Tapi saya percaya malam hari setiap kita, di dalam hidup kita, tetap mengikut Yesus, tetap mengiring Yesus dengan setia. Akan saya tutup dengan satu kesaksian hidup saya, Bapak Ibu. Saya terlahir dari keluarga Muslim, saya terlahir dari keluarga besar, saya tidak orang percaya. Saya ingat 17 Januari tahun 1993, saya pertama sekali jadi orang Kristen di Pemalang, Bapak Ibu. Perjalanan saya ikut Tuhan, akhirnya saya tahun 98 mengalami kelahiran baru, dan sampai hari ini saya terus mengikut Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terkadang kalau saya pulang ke Pemalang, saya nanya teman-teman saya, banyak yang meninggalkan imannya, Bapak Ibu. Banyak yang meninggalkan Yesus, karena apa? Karena teman hidup. Karena apa? Karena pekerjaan. Dia meninggalkan salib Kristus. Sangat disayangkan. Kita malam hari ini, kita tetap mau iring Yesus selama-lamanya. Kita tetap mau iring Yesus. Kita tetap terus mau melayani. Apapun yang talenta Tuhan beri, Tuhan percayakan. Kita mau melayani Tuhan sampai garis akhir. Sehingga waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 5 hal tadi yang saya sampaikan. Apa yang Bartimius lakukan, kerjakan. Saya percaya setiap kita pasti mendapat kebajikan, kemurahan dari Tuhan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan firman Tuhan malam hari ini. Dan saya kembalikan untuk waktu kepada pembawa acara Ibu Suwito, mungkin juga Ibu Rina.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Silas buat firman-Nya yang luar biasa yang memberkati kita semua ya pada malam hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau bersaksi, nanti kita akan beri kesempatan di acara terakhir ya. Jadi persiapkan untuk pertanyaannya ya. Terima kasih sebelumnya, sebelum kita akan berdoa bersyafaat, kita akan berfoto bersama. Ya, Bapak Ibu boleh on cam-nya dan kita akan berfoto bersama. Ya, silakan Ibu Rina. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Tolong dibuka dulu kameranya ya. Ini berhubung pakai ini, jadi agak lama ya, sebentar ya. 3, 2, 1. Halaman berikut. Ya. Satu halaman terakhir, sebentar. Masih ada sebentar ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya, kita akan berdoa bersyafaat. Saya serahkan pada Bu Amanda. Silakan Bu Amanda. Shalom, selamat malam. Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran Bu, puji Tuhan. Oke. Maaf ya kalau unstabil cuacanya nggak. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur atas ibadah OPF malam ini Tuhan. Firman Tuhan yang telah disampaikan untuk mendapat perkenanan-Mu Bapa, mengarahkan wajah-Mu kepada kami Tuhan, dan melimpahkan segala sesuatunya kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Silas Mulyanto yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau lebih-lebih berkati Tuhan untuk pelayanannya, untuk keluarganya, untuk pekerjaannya Tuhan, dan Engkau berikan hikmat pewahyuan ditambah-tambahkan kepada Bapak Silas Mulyanto Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa dengan merendahkan hati kami, dengan penuh harapan Tuhan, memohon kesembuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Buat David Tuhan, biarlah Engkau jamah bahunya Tuhan yang pernah geser supaya pulih kembali tepat Tuhan. Buat Stella Tuhan, biar Engkau berikan pemulihan kesehatan sedia kala Tuhan. Kuat dan fit sehingga bisa melakukan aktivitasnya kembali Tuhan. Begitu pula Tuhan, pada malam hari ini juga kami mendukung doa Tuhan buat Tante Rosa Tuhan. Biar bisa tidur dengan nyenyak, diberikan kakinya yang kuat Tuhan, dan apa yang obat-obat yang diminum oleh Tante Rosa, itu tidak ada efek sampingnya Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru, pemulihan baru, kesehatan yang prima Tuhan untuk Tante Rosa Tuhan. Tuhan, kami mendukung juga untuk Tante Ana Tuhan. Biarlah ada pemulihan kesehatan Tuhan. Kuat dalam menjalani kemo Tuhan dan tindakan medis lainnya oleh para dokter Tuhan. Biar Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan segala bentuk medisnya Tuhan. Sehingga Tante Ana boleh pulih sehat sedia kala Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini juga Tuhan kami mau berdoa. Khususnya juga Tuhan buat Om Joni Tuhan, di mana kaki tangan kanannya juga susah bergerak karena sakit diabetes dan hipertensi Tuhan. Apapun obat-obatan yang Om Joni minum Tuhan, biar itu bisa memulihkan, bisa menyembuhkan Tuhan, bisa memberikan kesehatan Tuhan. Begitu pula Tuhan buat Susan, anaknya Ibu Evi Tuhan. Engkau mau jamah tangan kanannya dan kaki kanannya yang lemas Tuhan, yang karena sakit stroke Tuhan. Juga pita suaranya agar bisa bicara kembali, memuji, memuliakan
nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini juga kami mau dukung doa untuk Tante Yani yang sakit lututnya Tuhan. Untuk Bapak Tata Sumitra yang sakit kepala Tuhan. Untuk Christine juga Tuhan, agar pemulihan kejiwaan dan punya damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan Tuhan. Biarlah semua Tuhan yang sakit Tuhan bisa merasakan mengurangi rasa sakitnya, memulihkan tubuhnya Tuhan, dan mendapatkan kesehatan sedia kala Tuhan. Sehingga boleh menjadi saksi bahwa Engkau memberikan mukjizat Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Rian, anaknya Ibu Rosalinda Tuhan, yang nanti tanggal 8 Juli akan mengadakan interview di Sampurna University Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang membimbing Rian Tuhan untuk menjawab setiap interviewnya Tuhan, sehingga doa yang dipanjatkan Tuhan, apa yang dicita-citakan Tuhan, Engkau beri kelancaran Tuhan dan mendapat hasil yang terbaik Tuhan. Begitu pula Tuhan buat biaya kuliah Kenneth Tuhan. Biarlah Engkau yang menyediakan Tuhan, segala apa yang dilakukan berhasil Tuhan untuk keluarganya Tuhan, sehingga mempunyai biaya kuliah Kenneth dicukupkan Tuhan, disediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk nanti ibadah raya hari Minggu Tuhan. Biarlah jemaat yang datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami mukjizat dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, sehingga mereka pulang nggak mendapatkan iman yang semakin bertumbuh dan mengasihi Yesus, terutama menjadi saksi-Mu, Yesus. Tuhan, pada malam hari ini juga kami mau berdoa, kami dukung dan berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta para wakilnya, dimanapun mereka berada Tuhan, selalu dalam perlindungan Engkau, selalu dalam perkenanan Engkau, diberikan hikmat pewahyuan Tuhan. Juga Tuhan untuk pemimpin kami di Regensi Pagi dan para pelayan Tuhan di Regensi Pagi, Pak Henry dengan Ibu Yulina, Pak Suwito dengan Ibu Yuliasari, Pak Sianin dengan Ibu Rina Tuhan, begitu pula para diaken dan diakones, para pendoa, semua para pelayan-Mu yang ada di Regensi Pagi, kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, kesehatannya Tuhan, diberikan hikmat pewahyuan Tuhan, dan kasih Bapa yang melayani jemaat-Mu yang sudah Engkau percayakan dalam pengembalaannya Tuhan. Bapa, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa ada perkenanan-Mu, ada mukjizat-Mu, dan kami mempunyai iman pengharapan yang besar kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau sempurnakan doa-doa kami, jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat. Inilah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis, senantiasa bersama dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian, mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima dan percaya, sama-sama kita katakan, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah,